Kita ke topik kedua pemirsa. Hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah terjadi kemacetan di wilayah Bandung, Jawa Barat akibat meningkatnya pemudik lokal. Memasuki hari raya Lebaran terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalur arteri Kota Bandung dan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kepadatan disebabkan oleh pemudik lokal yang hendak bersilaturahmi. Arus lalu lintas terpantau padat merayap yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemacetan mencapai lebih dari 5 km. Arus lalu lintas di jalur arteri menuju ke pusat kota Bandung maupun arah Cibiru terjadi kemacetan panjang. Tak hanya di pusat kota Bandung, kepadatan dan juga kemacetan panjang juga terjadi di jalur arteri Bandung Cileunyi. Untuk mengurai kepadatan, Satlantas Polres Tabes Bandung bersiaga di sepanjang jalur dalam mengatur arus lalu lintas. Di Lubuk Linggau dan Musirawas, Sumatera Selatan, pemirsa, sejumlah pemudik masih memadati stasiun kereta untuk mudik ke kampung halaman. Para penumpang yang hendak melakukan perjalanan mudik menyampaikan bahwa dirinya baru bisa mendapatkan tiket mudik kereta di hari pertama Lebaran ini meski telah membelinya secara online sejak jauh-jauh hari. Para penumpang kereta juga menyampaikan dirinya cukup senang bisa mudik ke kampung halamannya di Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan moda transportasi kereta api yang pelayanannya semakin maju dengan berbagai fasilitas. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut arus mudik Lebaran 2026 berjalan lancar dan kondusif. Berdasarkan evaluasi operasi ketupat, angka kecelakaan lalu lintas nasional tahun ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri usai memimpin monitoring pengamanan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah di pos terpadu Lapangan Merdeka di Medan, Sumatera Utara pada Jumat malam. Kapolri mengungkapkan sinergitas antara petugas di lapangan dan tingginya kepatuhan masyarakat dalam berkendara menjadi faktor utama penurunan angka kecelakaan. Selain itu, berbagai rekayasa lalu lintas seperti one way dan kontraflow serta pengamanan ketat di jalur lawan dinilai sangat efektif untuk menekan resiko insiden di jalan raya. Meski puncak arus mudik pada 18 Maret telah terlewati, Kapolri mengingatkan kepada seluruh jajaran dan juga masyarakat untuk tidak lengah menghadapi arus balik. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi dalam 2 gelombang, yakni pada 24 hingga 25 Maret serta 28 hingga 29 Maret 2026. Kecepatan dari Jakarta menuju Jawa Tengah ini juga terjadi perbaikan dari yang awalnya 6 jam 3 menit saat ini bisa lebih cepat 42 menit menjadi 5 jam 21 menit. Jadi tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah bekerja keras sehingga kondisi perjalanan pemudik juga bisa menjadi jauh lebih lancar dan lebih cepat. Kemudian angka laka lantas ini juga menurun 3,23% dibandingkan tahun 2025 dari 1.301 kasus menjadi 1.259 kasus. Kemudian untuk angka fatalitas ataupun korban yang meninggal dunia turun 24,61% dari 191 menjadi 144 orang. Pemirsa, puncak arus mudik tahun ini menjadi yang tertinggi dengan total 270.000 kendaraan meninggalkan Jakarta. Sementara arus balik diprediksi akan terjadi pada 24 Maret 2026. Lalu bagaimana evaluasi selama arus mudik dan apa strategi menghadapi arus balik? Selengkapnya oleh jurnalis Metro TV Reida Pulpi dan juru kamera Andi Isworo untuk Anda.
Pemirsa, pada tanggal 20 Maret 2026 pada pukul 2 siang, one way nasional dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung ini resmi sudah ditutup karena volume kendaraan ini sudah menurun dibandingkan 2 hari lalu atau sejak tanggal 18 Maret 2026, tepatnya pada siang hari di mana one way nasional ini diberlakukan. Nah, untuk mengetahui seperti apa evaluasi puncak arus mudik Lebaran 2026, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. Pak Agus, kalau kita lihat puncak arus mudik sudah berhasil dilewati. Seperti apa evaluasinya? Puncak arus mudik tahun ini fenomenal. Prediksi kurang lebih 250-an, tetapi menjadi 270, 513. Ini puncak arus mudik yang fenomenal, yang paling tinggi. Oleh sebab itu, treatment bagaimana kita harus mengelola flow dari traffic counting ini beda. Jadi tahun lalu itu hanya 2 parameter yang kita hitung, total lalin, traffic counting, dan kontraflow lajur 1 dan 2 di kilometer 57 hingga 70. Tahun ini ternyata tidak mampu, sehingga kita lakukan langkah strategi untuk membuat terobosan rekayasa lalu lintas dari kilometer 36. Dan bahkan MBZ pun kami tutup untuk sementara untuk mengelola manajemen lalu lintas. Dari 36 sampai ke 47 ini kita lakukan kontraflow lajur 1. Dan ini baru pertama karena memang tinggi sekali. Jadi itu pun masih tidak cukup, masih ada perlambatan. Jadi mohon maaf, masih ada perlambatan. Kita eksekusi lagi dari 47 ke 48, 2 lajur. Setelah itu masih ada bangkitan yang tinggi lagi, kita buka lagi dari 48 sampai ke 70. Setelah sampai 70 ujungnya kan sudah dilakukan one way nasional, sudah lancar karena A dan B digunakan untuk arah ke Trans Jawa. Itu solusinya yang kemarin pada saat puncak arus mudik. Kemudian kalau untuk persiapan arus balik sendiri seperti apa? Dengan tingginya arus mudik yang sampai 270.513 ini tertinggi, tentunya arus balik juga harus kita siapkan strategi. Strateginya sama, bagaimana kita harus mengalihkan arus untuk ke arteri, bagaimana kita harus mengeksekusi langkah-langkah manajemen lalu lintas berdasarkan traffic counting dan pantauan udara, baik itu e-teledron termasuk VTOL, sehingga pada saat memutuskan di tanggal 24 puncaknya arus itu, kita mengawali pada tanggal 23, kita sudah lakukan intervensi. Jadi manajemen rekayasa lalu lintas mungkin kita lakukan one way lokal tahap pertama di wilayah one way nasional. Itu tahap pertamanya itu. Kalau nanti sampai di mana, kita akan lihat apakah sampai di Pejagan. Kalau memang masih tinggi arus baliknya, kita akan lepas lagi sampai ke kilometer 188. Nanti kita akan evaluasi pada saat nanti flat up arus balik, tentunya kita sudah bisa mengurai. Sehingga pada saat diberlakukan one way nasional arus balik, tentunya kita sudah mengantarkan kendaraan yang dari Trans Jawa menuju ke Jakarta. Oke, baik. Untuk arus lalu lintas, takbiran dan juga sholat Id seluruhnya sudah siap untuk diamankan demi kelancaran dan kenyamanan masyarakat. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mungkin kembali dari kampung halaman menuju perantauan, jangan lupa untuk pastikan kendaraan dan juga kesehatan Anda fit sehingga bisa kembali ke perantauan Anda dengan selamat dan juga bahagia. Dari Jakarta, Raida Pulpiadi, Suara Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.